Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmail, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia yang berlimpah sehingga pada kali ini kita dapat menyimak video tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alexa Paristia Dinda dari kelas 10-11 dari absen 2. Berikut simak video tentang pengertian zina, hukum-hukum zina, dampak dari zina dan pergaulan bebas. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing bukan dengan kata zina. Zina sendiri itu apa sih? Nah, pengertian zina secara bahasa adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan memiliki hubungan seperti suami istri, tetapi mereka belum sah secara agama Islam. Dan yang kedua, zina secara harfiah adalah hafizah atau perbuatan keji. Yang terakhir, zina secara istilah adalah hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan atau bukan pasangan suami istri, baik salah satunya sudah menikah ataupun belum menikah. Apakah sudah paham dengan pengertian zina? Zina menurut pasal 284 Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah perbuatan hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri. Selanjutnya, hukum perbuatan zina itu ditegaskan dalam apa sih? Nah, hukum perbuatan zina ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahiya sya'asabillah, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Unsur-unsur perbuatan zina yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hubungan dilakukan di luar perkawinan atau hubungan yang sah. Yang kedua, pelaku adalah mukhalaf. Dan yang ketiga, dilakukan secara sengaja dan tanpa paksaan. Dan yang terakhir, terdapat adanya qari'ah atau indikasi kehamilan. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih? Zina itu ternyata ada 2 jenisnya loh. Yang pertama yaitu ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Dan yang kedua ada zina ghairun muhsan, yaitu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum berkeluarga atau belum sah secara agama Islam. Nah, ternyata ada 2 jenis macam zina ya. Nah, hukumannya apa aja sih? Hukuman bagi zina muhsan yaitu ada hukuman dera atau hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Dan yang kedua adalah hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari oleh batu dan sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk zina ghairun muhsan yaitu untuk keterangan wanita yang gadis atau janda, hukumannya 100 kali dera atau 100 kali cambukan dan diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan bagi hukuman zina ghairu muhsan bagi yang janda atau duda itu hukumannya 100 kali cambukan atau 100 kali jera dan hukuman rajam hingga hukuman mati. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak-dampak dari perbuatan zina? Sebenarnya dampak-dampak perbuatan zina itu banyak sekali. Namun diantaranya adalah terjadi ketidakjelasan asal muasal kehidupan, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur tidak pada tempat yang sah,
Terus terjadi berkelanjutan tindak kejahatan selanjutnya, berpotensi adanya ketelantaran bayi dan keluarga menjadi rapuh. Dampak zina di dunia adalah hilangnya kewibawaan, munculnya kefakiran, dan bisa memperpendek umur loh. Serta hukuman zina di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka dan hisab yang buruk dan siksaan yang rapuh. Menurut akibat dari perbuatan zina sudah sangat jelas, itu pasti dikucilkan, dijauhkan oleh orang-orang sekitar atau bahkan dalam lingkup yang luas, dan yang pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabi, serta yang tadi yaitu ketidakjelasan pada nasab. Nah, hadis riwayat tentang perbuatan zina yaitu terdapat pada hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepala, dan jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bab pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di masa mendatang atau di mana peristiwa itu terjadi. Contoh dari pergaulan bebas yaitu seperti tadi ada zina. Zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan sebagai hukuman hudud, yang suatu jenis hukuman atas perbuatannya maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya dalam materi zina kita telah mengetahui jenis hukuman yang dapat diperoleh oleh pelaku. Namun ada juga hukuman bagi yang menuduh dengan orang lain yang berzina, yaitu si penuduh akan diancam dengan hukuman had qadh, yakni dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, selanjutnya larangan dari pergaulan bebas yaitu terdapat di Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah pelaksanaan hukuman neraka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang zina dan pergaulan bebas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.